Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Engineer Insinyur Heri Faza MNSC, selaku narasumber pada pagi hari ini, Bapak Insinyur Harsono Wuryanto MSc, selaku Ketua Himpunan Pengembang Jalan Indonesia Jawa Tengah, Bapak Dr. Insinyur Supari STMT IPM, selaku Ketua PII Kota Semarang, Bapak Suwondo Shum Mkom, selaku Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Dr. Dagdan Rukmana, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Brawijaya SE MPI MSc PhD Ibu ASEAN, selaku Direktur Politeknik Pekerjaan Umum, Bapak Syamsul Bahri SSIMT, selaku Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Bapak Insinyur Iryadi Aswardika SP1, selaku Wakil Direktur 2 Bidang Administrasi Umum, Bapak Haryono Utomo STMM, selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan Politeknik Pekerjaan Umum, Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh mahasiswa-mahasiswi sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, Rabu 3 Juli 2024, dalam rangka bedah buku keruntuhan jembatan di Indonesia, kasus-kasus penyebab dan pembelajaran. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pekerjaan Umum. 2. Sambutan pengantar oleh Kepala LPJK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3. Sambutan pembukaan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 4. Pembacaan doa. 5. Sesi foto bersama. 6. Pembacaan puisi. 7. Pemaparan buku keruntuhan jembatan di Indonesia. 8. Sesi tanggapan dari HPJI Jawa Tengah. 9. Sesi tanggapan dari Direktur Politeknik Pekerjaan Umum. 10. Sesi tanggapan dari PII Kota Semarang. 11. Sesi tanggapan dari Akademisi Politeknik Pekerjaan Umum, Prodi Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan. 12. Sesi tanggapan dari FPPTI Jawa Tengah. 13. Diskusi dan tanya jawab. 14. Sambutan penutupan. 15. Ramah tamah. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pekerjaan Umum. Hadirin pengembangan jasa konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan untuk kita bertemu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tentunya ini satu yang sangat berharga atas kesempatan kita untuk bisa mendengarkan nanti paparan mengenai keruntuhan jembatan di Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM, Pak Dr. Dadang Rukmana, Pak Direktur Politeknik PUPR, Pak Brawijaya, dan juga Pak Heri Faza, ini penulis buku, dan juga para penanggap. Ini ada salah satu senior saya, Pak Harsono Wuryanto, dan saya kira ini satu yang luar biasa bahwa kita bertemu juga
untuk Sivitas Akademika Politeknik PUPR, hadirin sekalian baik offline maupun online. Saya kira kita akan belajar hari ini bahwa keruntuhan jembatan adalah pembelajaran yang mahal, dan tentunya kita tidak akan pernah memimpikan untuk keruntuhan jembatan berikutnya. Dan kita yakin bahwa keruntuhan itu bukan terjadi karena sesuatu yang tiba-tiba. Ada tahapan atau proses yang berkontribusi atas terjadinya keruntuhan tersebut. Ibu-bapak sekalian, tentunya keruntuhan ini ongkosnya mahal, baik finansial, sosial, maupun juga akan berdampak pada hukum. Jadi saya kira sekali lagi ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Proses konstruksi tentu dimulai dari desain, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Dan kita pahami di setiap tahapan tersebut tersimpan risiko untuk berkontribusi terjadinya keruntuhan. Pada saat desain, karena data yang mungkin tidak lengkap, tergesa-gesa prosesnya, sehingga desain yang dilaksanakan tadi tidak matang, atau mungkin banyak kekurangan di situ, dipaksakan misalnya. Proses konstruksi saya kira ini memang tidak mudah juga, banyak hal terkait dengan hal tersebut. Dan juga jangan lupa bahwa proses pemeliharaan dan pengoperasian itu juga menjadi penting. Terjadinya banyak overload, banyak juga pencurian komponen-komponen jembatan, saya kira ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Saya kira kita baru melihat atau mendengar ya bahwa di Sumatera Utara ada jembatan Titi namanya yang ambruk karena bautnya diambil orang. Ibu-bapak sekalian, pada umumnya proses keruntuhan tadi disebabkan antara lain ya bahwa SDM yang melakukan proses-proses tadi tidak kompeten, ada juga masalah tata kelola yang lemah, dan tentunya pada akhirnya juga pengendalian. Ibu-bapak sekalian, saya kira kita perlu mempelajari keruntuhan-keruntuhan ini untuk menjadi pembelajaran bersama. LPJK dalam hal ini memang concern terkait dengan kegagalan bangunan. Keruntuhan jembatan akan masuk bagian dari kegagalan bangunan kalau sekiranya jembatan tersebut sudah selesai FAO-nya. Kalau sebelum di FAO tentunya itu akan menjadi bagian dari kecelakaan konstruksi. Dulu namanya kegagalan konstruksi, sekarang namanya kecelakaan konstruksi. Ibu-bapak sekalian, tugas LPJK tentunya yang pertama, menyiapkan penilai ahli, menugaskan penilai ahli untuk bisa mencari atau melakukan investigasi mengenai penyebab keruntuhan, menghitung kerugian, dan yang ketiga, menetapkan pihak atau para pihak yang bertanggung jawab. Bukan mencari para pihak yang bersalah, tidak ada berbeda. Bertanggung jawab dan bersalah bisa mempunyai konotasi yang lain, karena keruntuhan bangunan atau kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ranahnya adalah ranah perdata dan teknis. Ibu-bapak sekalian, saya kira kita baru juga melihat atau mungkin mendengar ada 4 hal yang dilakukan oleh UI yang mengalami penyusutan kepercayaan ya, akibat banyaknya kecelakaan. Saya kira kita bisa belajar dari pengalaman UI. Yang pertama, untuk mengembalikan kepercayaan tadi, yang pertama adalah SDM. Mereka melakukan pelatihan kembali, melakukan pemastian atas kompetensi, dan yang kedua, memperbaiki proses bisnis. Konstruksi jembatan tentu harus kita lihat kembali apakah semua proses tadi dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten, oleh badan usaha yang mampu. Dan kemudian yang ketiga, memastikan terjadinya zero defect. Itu dengan memastikan pemasok-pemasok yang digunakan itu
berkompeten dan memenuhi aturan. Dan yang terakhir adalah budaya keselamatan dan budaya kualitas. Saya kira ini menjadi concern kita bersama karena memang keruntuhan jembatan umumnya terjadi karena kualitas yang tidak memenuhi. Ada sebab-sebab lain tentunya. Tapi saya kira sebagian besar dari temuan-temuan kegagalan bangunan atau temuan dari kerusakan konstruksi ini disebabkan oleh kualitas yang tidak memenuhi. Ibu bapak sekalian, harapan kami tentunya pembelajaran ini bisa untuk mencegah terjadinya keruntuhan bangunan atau jembatan khususnya, dan kita berharap juga untuk bisa menciptakan konstruksi yang berkualitas. Saya selalu sampaikan konstruksi berkualitas itu artinya aman untuk digunakan, aman waktu dikerjakan, selamat waktu pengerjaan, selamat waktu digunakan, dan tentunya sehat dan berkelanjutan. Ibu bapak sekalian, yang terakhir saya berharap bahwa buku keruntuhan jembatan ini tidak ada jilid 2. Ya, ini untuk Pak Harifasa. Pak Harifasa, semoga tidak ada lagi jilid 2 keruntuhan bangunan. Ini tentu mengandung harapan bahwa setelah ini kita semua punya komitmen untuk bekerja lebih baik, lakukan proses pembangunan jembatan yang baik, sehingga kita mempunyai jembatan yang berkualitas. Demikian Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pembukaan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Dagdan Rukmana, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dalam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Taufik Wijoyono, senior kita, Kepala LPJK, Pak Sekjen, saya selalu memanggil beliau Pak Sekjen. Kemudian yang terhormat Pak Heri Faza, selaku narasumber sekaligus penulis buku Keruntuhan Jembatan di Indonesia, kasus-kasus penyebab dan pembelajaran. Selamat pagi Pak Heri, udah lama nggak jumpa. Saya tunggu Bapak ketemu kita satu ketika di kantor. Yang terhormat Pak Brawijaya, Direktur Politeknik Pekerjaan Umum beserta para wakil direktur ya, Politeknik PU. Yang saya hormati dan saya banggakan para narasumber sekaligus penanggap dalam acara ini. Recording in progress. Bu Widya Suseno Wijaya, Pak Suwondo, Pak Sudarmono, Pak Harsono, Pak Adityo Budi Utomo, dan bapak-bapak lain yang tidak dapat saya sebutkan. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari HPJI Jawa Tengah, PPTI Jawa Tengah, dan PII Kota Semarang. Yang terhormat Bapak Kabag, Bapak Kasubag, Bapak Ibu dosen, laboran, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika Politeknik PU. Yang terhormat panitia acara bedah buku, yang saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa Politeknik PU, dan tentu saja Bapak Ibu tamu undangan peserta bedah buku yang hadir baik secara luring maupun daring, yang tanpa mengurasi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya lihat ini di Zoom ada 100 peserta online. Terima kasih. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada
kesempatan ini dalam rangka mengikuti acara bedah buku yang berjudul Keruntuhan Jembatan di Indonesia, Kasus-kasus Penyebab dan Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Politeknik Pekerjaan Umum. Acara ini merupakan satu upaya ya menaikkan literasi ya bagi khususnya para mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum yang dilaksanakan secara rutin oleh Poltek PU. Nah, terkait hal ini saya menyambut baik dan mendorong kegiatan-kegiatan serupa ini ya. Saya melihat bahwa perpustakaan Politeknik ini sangat aktif ya, tidak pasif menunggu pengunjung, tetapi aktif melakukan berbagai aktivitas untuk memprovokasi ya berbagai pihak khususnya mahasiswa untuk membaca ya. Jadi perpustakaan sebagai hasanah pengetahuan itu betul-betul bisa berperan sebagai korpus ya, sebagai kumpulan hasanah pengetahuan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seiring dengan pesatnya kegiatan pembangunan infrastruktur ya, dengan makin tingginya berbagai aktivitas infrastruktur ya, karena kebutuhan akan infrastruktur sangat tinggi dan kita merasakan ada gap antara kebutuhan infrastruktur dengan pelayanan yang tersedia ya. Saya kira ini akan terus berlangsung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan daya saing kita ya. Nah, saya kira peningkatan wawasan mengenai pembangunan jembatan sebagai salah satu bagian dari pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan. Apalagi kita memahami bahwa jembatan merupakan infrastruktur vital yang memainkan peran penting dalam sistem transportasi dan konektivitas ya untuk menopang peri kehidupan manusia. Ya, beri kehidupan bangsa Indonesia dalam konteks kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai negara kepulauan dengan juga topografi yang beragam, jembatan menjadi penghubung penting antar wilayah, ya, mendukung pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi mobilisasi masyarakat. Ya, dalam berbagai kesempatan saya menyatakan bahwa infrastruktur, ya, dalam hal ini jembatan, merupakan social overhead capital. Merupakan prasyarat agar segala aktivitas sosial ekonomi masyarakat bisa berlangsung. Tidak mungkin aktivitas masyarakat bisa berlangsung tanpa ada infrastruktur jalan, dalam hal ini jembatan. Nah, karena kita memahami bahwa tanpa mobilitas masyarakat, ya, seluruh aktivitas tidak mungkin berlangsung. Dan jembatan dalam hal ini memiliki peran yang sangat signifikan. Tanpa jembatan kita tidak bisa berhubungan dengan siapapun ya. Nah, namun dalam beberapa dekade terakhir, sebagaimana disinyalir di dalam bukunya Pak Heri Faza ya, kita khususnya di Indonesia mengalami sejumlah insiden keruntuhan jembatan yang mengakibatkan kerugian baik material maupun imaterial ya, dan bahkan korban jiwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya kira buku Keruntuhan Jembatan di Indonesia karya Dr. of Engineering, Insinyur Heri Faza, ya, Master Engineering Science, hadir sebagai sebuah respon terhadap isu yang berkembang dekade terakhir ini. Saya melihat sebagai seorang ahli di bidang teknik jembatan, ya, Pak Heri Faza ini menyajikan analisis yang sangat komprehensif ya, tentang berbagai kasus keruntuhan jembatan di Indonesia, kemudian juga mengulas faktor-faktor penyebab, dan yang penting menawarkan rekomendasi untuk pencegahan dan perbaikan di masa depan. Saya sudah melihat bukunya Pak, saya coba baca cepat, dan sebelumnya juga Pak Heri memang rajin menulis buku ya.
Saya melihat ada beberapa, setidaknya ada beberapa gagasan, ada 3 ya yang saya lihat. Mudah-mudahan betul Pak Heri. Pertama, bahwa keruntuhan jembatan ini secara umum disebabkan oleh akibat kegagalan alat bantu konstruksi dan keruntuhan akibat struktur jembatan itu sendiri. Namun keruntuhan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya, terutama perubahan sistem daya dukung maupun pembebanan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Kedua, aspek pemeliharaan serta rehabilitasi jembatan tidak kalah penting dengan perencanaan struktur jembatan. Ya, pemeliharaan rutin dan berkala menjadi upaya preventif untuk menghindari kegagalan jembatan di masa mendatang. Dan yang ketiga, saya lihat hasil evaluasi teknis keruntuhan jembatan mestinya diperlukan sebagai sebuah dasar untuk studi lebih lanjut atau dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan jembatan ke depan, terutama dengan tipe yang serupa. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, saya sangat mengapresiasi, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Pak Heri Faza, ya, selaku penulis, ya. Dan kita menjumpai banyak buku terkait success story, namun buku ini adalah buku yang langka, ya, karena membahas aspek kegagalan suatu infrastruktur, ya. Padahal dengan knowledge management sistem yang baik, justru kita memiliki pembelajaran real untuk memitigasi dan mencegah kejadian serupa yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk itu saya mendukung, ya, para senior, ya, Pak Heri juga jangan berhenti untuk terus menulis, ya, baik buku maupun artikel, dan kemudian kita sama-sama lakukan sharing sessionnya. Untuk itu Pak Brawijaya, saya mendorong, saya berpesan sebaiknya Politeknik memiliki penerbit sendiri, Pak, ya, aktif, ya, mendorong para senior, para peneliti, ya, untuk menulis buku, menulis artikel, dan kita lakukan sesi sharingnya. Dan saya kira semua Center of Excellence memiliki penerbitnya sendiri, ya. Mudah-mudahan ini sudah dipikirkan Pak Brawijaya, saya dorong untuk bisa direalisasikan secepat mungkin, ya, karena pendokumentasian pengetahuan ini sangat penting. Dan selanjutnya adalah didiseminasikan, dan itu saya kira salah satu peran penting dari keberadaan Politeknik Pekerjaan Umum, ya, sebagai institusi pendidikan. Tadi saya sangat tersentuh oleh statementnya Pak Taufik, ya, bahwa penyebab paling utama adalah SDM yang tidak kompeten. Kebetulan sekarang tugas saya adalah membuat insan-insan PUPR, ya, baik di pusat maupun di daerah, menjadi insan PUPR yang kompeten. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ya, BPSDM membuka kemitraan kerjasama, ya, untuk meningkatkan, ya, kompetensi insan PUPR, ya, di dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Sejauh ini, ya, di BPSDM kita telah memiliki 60 paket pelatihan, ya, untuk bidang jalan dan jembatan, ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hingga pemeliharaan. Dan dari 60 paket tersebut lebih dari 600 modul. Nah, saya kira kurikulum, paket maupun modul ini perlu kita review, ya, untuk bisa beradaptasi dengan situasi baru, dengan tantangan-tantangan baru, dengan harapan-harapan baru dari masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan infrastruktur, ya, dalam hal ini khususnya bidang jalan dan jembatan. Nah, saat ini Pak Taufik, Heri, ya, Pak Jaya, kita sedang berusaha mendigitalisasi semua modul tersebut supaya bisa mudah diakses, dan proses pendigitalisasiannya ini saya berharap hingga akhir tahun ini minimal bisa selesai 50%, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu terobosan, ya, agar
kita bisa bekerja sambil belajar. Karena tugas semakin banyak, seringkali pada saat kita ada paket pelatihan, teman-teman di UNOR tidak bisa mengirimkan SDM-nya, ya, karena paket pekerjaan sedang berlangsung. Untuk itu maka distance learning, blended learning ini merupakan suatu terobosan, ya. Namun kita perlu review bersama kualitas dari modul-modulnya, ya, supaya sesuai dengan perkembangan yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, ya, pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan bahwa BPSDM, Kementerian PUPR, melalui Politeknik Pekerjaan Umum yang berada di Semarang, ini sudah mulai berupaya melaksanakan pendekatan Corporate University, di mana kita melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan melalui kemitraan. Ya, ini sudah berlangsung, ya. Dan selain itu juga Bapak Ibu sekalian, Politeknik Pekerjaan Umum, ya, saat ini sedang menyiapkan membuka 4 prodi baru, ya. Salah satunya adalah program studi D4 untuk keselamatan konstruksi. Nah, di sini saya kira sangat penting Pak Heri Faza, ya, untuk tadi sesuai amanat Pak Taufik, bagaimana keselamatan konstruksi bisa berlangsung. Untuk itu kita sedang proses membuka program studi baru ini, Bapak, dan sudah mendapat persetujuan dari Bapak Menteri. Selain itu juga kita sedang memproses pembukaan prodi D3 konstruksi air besi dan D3 konstruksi sanitasi. Ya, ke depan tentu saja kita akan kembangkan prodi-prodi baru, ya, dalam rangka mencapai cita-cita bahwa Politeknik ini ke depannya akan menjadi Politeknik yang berkelas dunia, ya, world class. Itu tantangan Pak Menteri bagi kita bersama, ya. Untuk ini tentu saja semuanya dimaksudkan untuk mendukung tersedianya sumber daya manusia bidang konstruksi yang betul-betul kompeten, ya, dan bisa mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai, khususnya dalam rangka pencapaian visium Kementerian PUPR dan juga visi 100 tahun Indonesia. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak sehingga kegiatan ini bisa terselenggara, dan saya mendorong kegiatan ini terus ditingkatkan dan mendorong pula para senior khususnya, ya, para peneliti, para dosen untuk menulis buku, dan saya berharap Politeknik bisa memfasilitasi penulisan ini dengan membuat badan penerbit sendiri. Terakhir, saya mengucapkan selamat, salut, dan bangga kepada tim perpustakaan Politeknik yang sangat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan sharing session, ya, sehingga para mahasiswa kita bisa mendapatkan pengetahuan, ya, skill langsung dari narasumber yang sangat kompeten. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara bedah buku karya Bapak Doctor of Engineering Insinyur Heri Faza, Master Engineering Science, yang berjudul Keruntuhan Jembatan di Indonesia, Kasus-kasus Penyebab dan Pembelajarannya, kita sama-sama menyatakan dibuka. Demikian, semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, dan insya Allah merupakan bagian dari kontribusi kita untuk pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih berkualitas, dan juga insya Allah dinilai oleh ibadah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.